Udah mulai? Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita berjumpa pada malam hari ini. Masya Allah, masih malam juga labnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Amin, amin. Jadi saudara, alhamdulillah, yang mana malam ini saya barusan pulang sowan di kediaman Ustadz Abdul Khair. Jadi tadi saya sowan, ya insyaallah malam hari ini kita lab ngobrol aja lah ya, kan udah lama nggak lab juga. Kemarin sempat mau mencari mimpi saya kemarin ya, tapi belum sempat siap karena saya disuruh istri istirahat dulu. Demi kebaikan saya juga kita harus ikuti ya. Jadi saya juga butuh masukan, butuh support, butuh nasihat juga. Jadi jangan cuma saya yang maunya untuk memberi nasihat, memberi support, saya juga mau dinasehati juga. Alhamdulillah. Jadi kita saudara untuk saling mengingatkan lah ya. Insyaallah ada yang mendengar, ada yang berbicara, begitupun sebaliknya. Mau didengar maka dengarkan juga pendapat orang, mau dikritik, mau mengkritik, maka mau juga dikritik ya, seperti itulah. Bila saudara sudah kangen saya sama sahabat semua, kita sebaiknya berselawat terlebih dahulu, insyaallah mendapat syafaat daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Gimana? Dari mana Din? Kita sapa lah sahabat-sahabat kita. Kami nungguin tiap malam bang, hampa rasa hari-hari tanpa Hampa lab. rasa. Masya Allah. Tenang saudara, saya ada misi 7 kali lebih ya, bahkan udah beberapa malam terakhir ini selesai lab kemarin, saya masih dihadirkan dengan mimpi seperti yang saya sebutkan kemarin ya, mendatangi suatu tempat. Nah, tapi belum ada waktu karena saya butuh istirahat juga. Jadi nanti insyaallah saya akan cari tempat itu. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baru kita ya. Di lab kita kan udah banyak pelajaran tentang preman, tentang perdukunan, tentang rentenir, tentang durhaka, tentang apa lagi ya, tentang berbeda pandangan dalam pendapat ya, atau dalam agama ya, pendapat yang kita edukasikan seperti apa kemarin Wahabi ya. Setelah itu ada perbencongan ya, bencong atau LGBT. Setelah itu ada apa lagi ya, perdukunan palsu. Setelah itu ada apalagi ya, pokoknya banyak yang mana Allah berikan kita jalan, dan di balik itu ada hikmah. Insyaallah menjadi pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan nanti ini nanti ke depan ini atau tempat yang saya diberi isyarah atau mimpi ini kayaknya akan mendapat pelajaran baru untuk kita, baik pun saya pribadi insyaallah. Amin. Jadi tadi saya usai dari kediaman Ustadzul Khair membawakan madu karena beliau juga sakit ya gitu ya Din ya. Iya. Sakit, dan alhamdulillah pas sudah sembuh juga. Sama saya juga sakit karena memang musim ya, musim apa ini namanya ini, cuaca. Jadi saya sakit, namanya saya juga hamba juga ya, sama ya. Kentut juga saya kentut, makan juga saya makan,
pokoknya kita nggak ada perbedaan. Jadi berusahalah menjadi orang yang baik. Insya Allah sakit itu akan menjadikan kita akan semakin belajar bahwasanya Allah itu masih menguji kita, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi introspeksi diri lah insya Allah. Dan kedua juga boleh jadi sakit yang Allah berikan kepada kita karena Allah sayang agar kita terus ingat kepadanya. Jadi jangan kalian sangka saya ini orang hebat. Jangan beranggapan saya ini tidak akan sakit. Semua selagi dia manusia pasti akan sakit. Yang kita takutkan itu sakit itu ada satu, saudara. Sakit apa? Sakit istidraj. Dia tidak sakit tapi duitnya banyak. Dia tidak pernah sholat tapi tidak pernah sakit. Duitnya masuk terus, hartanya makin banyak. Ini jangan sampai kita kena penyakit istidraj, di mana Allah akan mempermainkan kita padahal di situ Allah sedang membenci kita. Nah, dan kedua jangan sampai kita terkena penyakit. Namanya penyakit ini banyak, saudara. Sakit kepala, sakit nyeri, sakit medis lah yang jelas ya. Iya. Jangan sampai kita kena penyakit hati. Kalau sudah kena penyakit hati itu bau, saudara. Jadi yang namanya sakit kan ada efek semua, apalagi sakit hati. Sakit hati ini tahulah sendirilah, orang senang kita susah, orang susah kita senang. Hasad, iri, dengki ya jangan sampai ya. Kalau udah seperti itu orang akan dijauhi oleh Allah. Maka daripada itu saudara, belajarlah dari rasa sakit. Karena sakit itu, sehat itu mahal. Betul. Jaga jasmani, Betul. rohani kita. Jangan sampai sakit akan menghambat kegiatan kita ya. Kegiatan kita, silaturahim kita, psikis, semua akan terhalang. Tapi ketika kita menikmati rasa sakit itu, insya Allah kita tidak akan pernah merasa terganggu apapun yang akan menjadi kebiasaan kita. Kalau saya, alhamdulillah sakit tidak akan pernah mengganggu, hanya tidak lab. Maka daripada itu kalau saya tidak lab kan tidak ada duit. Nah, tapi saya tidak mengejar duit. Kalau orang sudah menanamkan duit di dalam kepalanya, bukan Allah yang ditanamkan dalam pikiran atau dalam hatinya, maka dia termasuk orang yang apa, Din? Orang yang kufur. Nah, ya kalau orang sudah menuhankan duit, 2 jam macet di jalan dilalui, panas-panas di pasar tetap dagang. Ya kan? Nah, karena dia dalam hatinya, dalam pikirannya itu dia hanya saya harus duit, saya harus kerja, saya harus makan. Kalau dia ditanamkan Allah, maka insya Allah dia tahu waktu. Dia tahu harus beribadah, jamnya, waktunya, dia tahu. Nah, karena Allah yang ditanamkannya, bukan dunia. Tapi kalau sudah dunia yang ditanamkannya, auzubillahi min zalik, jauh-jauhkanlah kita orang yang mana takut nanti terkena penyakit istidraj ya. Sapa Udin, jangan tidak disapa. Ngomong dari tadi. Sidoarjo hadir Bang, semoga SL dalam lindungan Allah. Amin, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Tanjung Enim hadir, Cilacap Haji. Mana Bang SL? Ini Bang SL. Mana ini ada SL? Saudara, alhamdulillah kemarin orang yang pesan madu belum terkirim karena madunya habis ya, stop. Ya. Kami juga ya karena nggak aktif, Udin juga nggak aktif juga, kadang sesekali aktif. Jadi insya Allah yang mau pesan madu, tadi juga Ustaz Abdul Khair minta madu ya, pesan madu juga dari kita. Nah makanya saudara juga harus pesan madu untuk menjaga kesehatan. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa menyehatkan badan kita. Jadi sapu lidi ini sebetulnya saudara, kalau hendak dipaksa sama istri ke rumah sakit, hendak mau, masih konten. Tapi karena kita rasa peduli, daripada khawatir, kan ada dedek bayi kan di sini, kan ada dedek bayi. Masa iya sapu lidi nggak mau dengarkan apa kata istri kan? Kadang kan istri ini ketika dia nggak kita dengar, dia bawa nama dedek bayi. Masa
Kata si dedek bayinya katanya nggak boleh begadang dulu. Oh, jadi kita ada dua sekarang. Maka daripada itu, saya juga harus menjaga kasih sayang saya kepada keluarga lah. Ini bentuk kita untuk membina rumah tangga, untuk membangun rumah tangga yang harmonis seperti itu, saudara. Amin ya Allah. Alhamdulillah Bang Ezal sudah kembali tampil lagi. Nanti kita akan cari ya. Ini masih dalam rencana saya, karena mimpi saya itu kenapa, dan saya sudah minta kepada Allah melalui sholat istikharah, ada apa di situ, nanti baru kita akan, kalau bisa insya Allah siang ya, siang kami akan live-kan. Kalau malam terus kan kita nggak ngejar dukun ya. Untuk saat ini saya kan pasti istirahat dulu. Nah nanti kita siang saja, nggak apa-apa kan, kita akan mencari menguak misteri dalam mimpi itu, apakah ada apa. Boleh jadi itu pelajaran baik saya, kalau penonton nggak merasa itu garing, cuma melawan preman dukun aja yang hebat seru, kan saya menontonkan hikmah di sini. Hikmah itu sesuatu hal yang kita jalani itu ada hikmah di balik itu. Sesuatu yang kita hadapi itu ada hikmah di balik itu. Dan apa yang kita pelajari walaupun bukan kita yang mengalami, itu bisa kita contoh. Kalau kita semua harus mengalami, sama saja kita itu belajar dari kesalahan kita. Jangan sampai waktu kita sia-siakan karena sesuatu perbuatan yang salah, tapi kita akan memanfaatkan waktu dari orang yang selalu mencintai kita, mengajarkan kita, dari guru, dari siapapun, selagi dia mengajarkan kebaikan untuk kita. Jadi kita harus pelajari, saudara. Ya. Betul. Linggau hadir Bang. Linggau hadir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Sehat-sehat ya Bang, biar bisa menghibur kami. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pesan madu kami ya, Sapulidi kan lagi bokeh, nggak ada duit lagi, udah buntu. Udah buntu. Jadi Sapulidi jualan madu, beli madu karena kita nggak ada madu di sini. Jadi ada di rumah. Ini kita akan pulang dulu, habis dari kediaman Ustaz Abdul Khair ngantar madu. Jadi nanti kalau saudara pesan madu sama kami, insya Allah keberkahan kita bersama. Saya berkahkan ada duitnya, saudara beli madu pun ada duit. Jadi Bang, saya beli madu tuh karena saya itu saya seneng sama Abang. Jangan karena seneng. Beli madu itu ada apa nih? Beli madu karena untuk kesehatan. Kok Abang aja sakit, masa kami minum madu Abang? Enggak gitu, saudara. Saya kadang kan, kalau Allah udah berkehendak, enggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun engkau pergi ke dokter, dikasih dokter obat yang harga 50 juta, dijamin kesembuhan. Kalau Allah tak menjamin, tak akan sembuh. Begitupun sebaliknya. Kalau engkau setiap hari minum madu Sapulidi, tapi kalau Allah berkehendak karena engkau akan diberikan rasa sakit, tak bisa juga kita halau. Sapulidi kan sakti, minum madu Sapulidi ini, insya Allah enggak gitu, saudara. Jangan jadikan sesuatu hal yang dari Sapulidi, dari madu, dari minyak wangi menjadi mudarat untuk kita, untuk kalian semua. Saya nggak mau channel saya menjadi mudarat. Betul. Mudarat itu merugikan banyak orang. Iya, betul. Saya mengirimkan madu dulu, baru bukti resi, ya kan? Saya mengirimkan bukti resi pengiriman, baru uang. Itu menghindari ketika ada oknum yang mengatasnamakan Sapulidi untuk menjual madu, duit dulu. Kalian sadar ternyata ini penipu yang mengatasnamakan Sapulidi dengan menjual madu. Saya tidak membalas WhatsApp kalian. Ketika ada oknum yang membalas WhatsApp mengatasnamakan Sapulidi, kalian mencurigai, bukannya Sapulidi tidak pernah balas WhatsApp ya. Ini sudah saya pikirkan sebelum terjadi kontroversi saat ini, saudara. Saya tidak buka pengobatan, bukan berarti saya ini membenci orang yang buka. Enggak, karena mungkin mereka yakin, mereka sanggup, mereka siap dengan apa yang akan mereka terima. Ya kan, seperti konflik, seperti masalah apa yang mereka udah siap. Tapi kalau Sapulidi mungkin belum saat siap, karena Sapulidi berdoa, ya Allah temukanlah saya yang Kau ridhoi. Bukan karena keinginan saya gitu. Saya tidak mau ya
Maka daripada itu saudara, saya yakin banyak pelajaran yang kita pelajari saat ini dari berbagai macam pengalaman saya, bukan kalian belajar, tapi saya pribadi juga belajar. Maka daripada itu ya insya Allah ya, banyak pelajaran dari kami berterima kasih banyak atas doanya, Amin. support dan dukungannya ya. Madu kita ada, minyak wangi kita ada, dah 2 itu aja. Bang saya bisa dak COD? Bisa, tapi di Shopee. di Shopee. Lazada. Bang apa bang nama ketikannya? Ketikannya adalah madu apa Din? Madu murni sapu lidi. Madu murni sapu lidi. Belilah di situ. Harganya pun terjangkau. Insya Allah. Bang apakah madunya ada khasiatnya sesuai dengan madu di mana Fir'aun itu bertahun-tahun tidak pernah sakit? Ya kan, dia istidrot juga. Ternyata setelah ditemukan tempat kediamannya yang sudah bertahun-tahun lalu di Mesir itu terbongkar, di bawah piramida itu ada peti dan dibuka, ternyata madu semua. Madu itu kan kalau asli kan bertahun-tahun dia enggak akan basi. Betul. Nah, berarti Fir'aun aja madu aja menjadi obat. Nah, jadi kalian harus makan madu ya, sehari wajib satu sendok. 1 sendok. Pagi, siang, malam, berarti sehari 3 sendok maksudnya, 3 sendok. Iya. Itu insya Allah lah. Kalau Apakah khasiat lain anti santet, anti teluh, anti sihir? Saya tidak berani mengatakan itu semua karena saya, tapi saya yakin Allah itu maha tahu. Sesuatu hal yang kita doakan hanya Allah yang mengetahui, bukan karena saya yang memberitahu. Contoh, ada cerita seorang sahabat di mana pada saat itu Allah berikan dia keilmuan ataupun sebuah maunah. Iya. Ya, di kampung itu ada pohon beringin yang angker, suka mengganggu orang. Tiba-tiba dia bawa kampak mau ditebangnya pohon itu atau beringin itu. Lalu jinnya itu diajak berantem sampai dilempar-lempar jin itu. Lalu jin itu tunduk dan memberikan permintaan kepada orang itu atau sahabat itu. Terus jin itu berkata, kamu jangan tebang pohon itu, ini rumah kami akan berikan duit di bawah sajadah setiap pagi atau setiap malam lah, subuh gitu ya. Iya. Pokoknya pagi itu buka sajadah ada duit. Pulang tiba-tiba duit, buka setiap hari duit, bawah sajadah duit. Tiba-tiba beriring waktu, jin itu tidak lagi memberikan duit. Kesal si orang ini ya. Lalu mendatangi pohon itu lagi dengan membawa kampak lagi, mau ditebang, keluar lagi jin itu. Gelut lagi dia sama jin itu dan kalah. Kenapa kamu kalah? Kata si jin itu saat ini sahabatnya bertanya, kenapa kamu bisa mengalahkan saya? Iya katanya, kalau pertama kamu datang karena Allah, setelah kamu datang kedua ini karena duit. Kenapa? Karena nggak ada lagi duit di bawah saja dia datang. Berarti Allah akan mengambil ilmu seseorang jikalau seseorang tersebut tidak pernah menjaga amanah lah, ya, tidak amanah lah maksudnya. Jadi kita tuh harus amanah, jangan gara-gara duit iman kita tergadaikan. Jadi Allah akan ambil engkau puasa sampai beratus tahun, jangan sampai ratusan tahun, beratus hari atau berbulan-bulan, minta sesuatu kepada Allah. Tapi kau tergoda hari itu juga karena nafsu, karena uang, maka hilanglah ilmu. Mau ilmu apa saja. Maka daripada itu saudara, jangan kau jadikan duit di kepalamu. Jangan kau keduakan Allah dengan duitmu, dengan dunia. Jangan. Apapun yang kau amalkan, apapun yang kau zikirkan tidak akan menjadi sebuah ilmu. Jadi hilang hampa sudah, apalagi ilmu hikmah. Jadi kita itu belajarlah menjadi orang yang takut. Betul. Takut karena kita salah, yaitu kepada Allah. Malu kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, seperti kalangan ulama yang lebih besar. Ini kan media. Kalau Sapul ini orang-orang yang hebat, mau saya bahas di sini, saya malu.
Kan namanya umum, nanti ditonton orang yang berilmu, orang tersebut nanti bilang, walah sok-sokan ini, padahal dia tidak paham ini, sok-sokan, Anda tidak berani. Lebih baik saya seperti ini, saya mengatakan sesuai dengan pengalaman saya saja. Saya tidak berani membawa seperti khusus untuk dakwah dengan agama, dengan hadis segala macam, karena saya ingin ustadz yang lebih mahir, lebih ke bidangnya itu. Kan banyak itu, cari di YouTube, tonton, belajar dari situ, tambah wawasan, tambah ilmu. Kalau Sapulidi lebih kehidupan sosial, kehidupan dunia nyata saja. Kita berbuat baik, insya Allah kita dapatkan kebaikan. Kita berbuat buruk, kita pun akan mendapatkan juga keburukan. Ya, jadilah orang baik, insya Allah engkau akan ditemukan juga orang baik. Amin amin ya Allah. Jangan mencari, kalau mencari tak akan ketemu, menjadilah. Insya Allah engkau akan mudah ditemukan. Ya seperti itu saudara. Ya siapa lagi Udin? Bang SL, siapa Bang? Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendra A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau saya ke Palembang boleh silaturahmi enggak ke rumah Bang SL? Banyak yang mau silaturahmi sama saya, justru itu saya melarang dalam arti hal. Kalian berdoa aja, banyak contoh doa-doa daripada orang-orang yang ingin bertemu sama saya, saudara. Apakah karena saya orang sakti susah ditemukan? Enggak. Kita ini saudara, yang kita harap ridho. Engkau bertemu sama saya, tapi Allah tak meridhoi. Kita harus berkaca diri. Berarti saya bukan orang yang terbaik untuk ditemui. Begitupun sebaliknya, mungkin saudara juga termasuk orang yang mungkin ya perlu koreksi diri ya. Jadi kita tuh banyak-banyak koreksi diri kan gitu. Jadi kalau saya memberi alamat saya, semua orang ingin bertemu sama saya. Jadi apakah harus jadi orang terkenal? Dulu abang nggak terkenal, mudah ditemukan, tapi semenjak terkenal susah. Enggak, saya dari dulu orangnya susah ditemui. Kadang saya nongol, ketika nggak ditemui, setelah dicari saya nggak ada. Tapi kalau nggak dicari nongol. Seperti itulah. Karena saya nggak mau kehadiran saya di dunia YouTube ini menambah mudarat. Saya punya keluarga. Kalau apa yang saya lakukan salah, takutnya keluarga saya malu. Makanya kan saya itu selalu mengutamakan rasa malu, rasa takut. Kalau saya buruk, yang negor saya jangankan kalian, keluarga saya kan masih ada keluarga. Kalau saya buruk, tetangga saya punya kampung, nanti saya membawa nama kampung saya kotor di mata publik. Makanya saya di sini berhati-hati dan takut. Tapi saya menganggap saudara semua adalah orang yang pintar, orang yang mana lebih berpengalaman dalam bersosial, lebih tahu mana baik dan mana buruk. Kalau saya buruk merugikan kalian, mohon maaf. Tapi kalau saya baik, terima kasih untuk sering mendoakan. Saya selalu mendoakan. Amin. Berdoa aja saudara, berdoa terus. Banyak kok ada dari Lampung, saya sudah nganggep dia keluarga saya juga. Dia pada saat itu sholat tahajud jadinya. Iya. Beliau ini sholat tahajud, tiba-tiba saya nongol depan rumah dia di Lampung. Saya telepon, Bu, di mana rumahnya? Dia langsung kaget beliau itu. Beliau langsung bilang, ya Allah, Sapulidi, saya tiap malam tahajud ingin ketemu, tapi saya yakin tidak akan mungkin ketemu. Tiba-tiba Abang Sapulidi yang nemui saya, Masya Allah katanya. Ternyata Allah pertemukan kita. Saya pun kaget, padahal saya bukan orang hebat, orang tidak jauh dari kata salah dan dosa. Betul. Kentut pun bau masih. Iya kan? Iya. Pun masih tetap Masih bau. Kalau saya bau kasturi, wow, Masya Allah. Akhir zaman saudara, hati-hati ya. Iya. Jangan kalian agung-agungkan. Boleh jadi yang kalian lihat ini Dajjal yang sedang berkamuflase. Ya kan, kita tidak tahu. Saya tuh ingin kalian itu bisa mencintai, menyayangi karena rasa nyaman, bukan karena sesuatu hal yang ada pada diri saya. Misalkan contoh nih, saya nih, oh dia sakti, dia hebat, dia bisa segalanya, lalu kalian puja-puja saya, kalian sembah saya, kalian agungkan, Bang minta ilmu ini. Wah, ini sudah salah. Ambil aja hikmahnya. Contoh, saya termasuk orang yang sangat mencintai orang yang mencintai saya, tapi saya maksudnya saya itu ingin orang yang mencintai saya itu karena sayang, karena
ya nerimalah kekurangan saya. Bukan karena ada lebih daripada saya. Orang saya itu biasa saja, nggak ada lebih-lebihnya. Ini kenapa rame-rame? Banyak kan Din stok madu? Alhamdulillah. Banyak. Banyak. Masya Allah. Berarti kita akan terus berbagi lagi ya ke depan ya. Betul bang. Kalau kalian beli madu sapu lidi, kami akan terus berbagi. Ya berbagi kemana bang? Ya suka-suka saya lah. Saya mau berbagi. Ya. Kalau Betul. Allah ingin memberikan gerak, Allah memberikan gerak kepada hati saya untuk memberi PSK, ya saya berikan ke PSK. Betul. Kalau Allah menggerakkan hati saya memberikan bandit, ya saya akan berikan kepada bandit. Ya. Allah memberikan gerakkan hati saya untuk memberi PSK itu apa? Pelacur ya Din ya? Pelacur. Oh pelacur. Allah Tapi gerakan miskin. iya, Allah gerakan hati saya untuk memberikan anak yatim piatu, ya berarti saya akan memberikan anak yatim piatu. Ya seperti itu. Betul. Pokoknya saya akan gunakan yang bermanfaat untuk umat. Insya Allah. Kita tidak tahu rencana Allah. Kalau rezekinya di kita ya mau nggak mau. Kambang iwak bang, banyak banci. Assalamualaikum. Bukan banci sekarang banyak di Kampung Iwa itu. Bencong. Bukan. Apa bang? Ini pelacur yang pelacur. sudah tua parubaya itu. Saya sering juga lewat saudara, tapi rasanya kalau saya mau negur mereka, ada juga Palembang ini nggak mau dikonten nih. Ada yang marah, ada Betul. yang ya macem-macem lah. Berarti udah lanjut usia ya bang? Kita dikawal polisi. Wih biasa. Wih, masya Allah. Nggak diklakson bang? Itu. Itu. Bang saya mau pesen dong 2 botol. Boleh ke langsung WA ke aja. WhatsApp Udin 08 13 6723 3047. Sekali lagi 0813 6723 3047. Ini acara apa Ini nih? acara apa ya? Kok rame banget nih? Oh, Oh apa? ada konser bang Di mana? di ini bang. Di mana? Di tempat-tempat nongki gitu. Siapa deh? Cobalah kita parkir dulu di sini. Sebentar aja. Kan ini kan malam minggu bang. Malam Sabtu. Jadi banyak orang nongkrong. Malam Sabtu, malam Minggu. Oh, woi. Orang ada. Ada polisi. Di sini warung itu bang. Tempat nongki gap. Aduh, ini anak-anak ini. Oh, ada acara. Kayak mau itu bang. Ampun ya. Nanti kalau mobil kita udah di sana kaget ya. Iya. Jadi kalau bawa mobil ngebut, bawa motor ngebut tuh saudara nggak masalah. Semakin ngebut semakin. Semakin ngebut, semakin dekat engkau dengan Tuhan. Betul. Kalau di atas mobil, nyawa pun di atas mobil. Mau kalian? Maka daripada itu berdoalah. Jangan terlalu ngikutin hawa nafsu sehingga kita lupa, iblis pun senang. Bang dia jahat bang, dia selalu merendahkan abang, dia selalu mempermalukan abang, dia selalu menjelek-jelekkan abang. Masih juga abang kawan. Lah, ya nggak apa-apa saudara. Doakan yang terbaik. Kalau orang yang beriman itu dia harus diuji. Kalau belum diuji keimanannya berarti dia belum Iman. anggap aja berteman dengan iblis. Jadi kalau saya tuh udah capek nemu orang-orang
kawan-kawan yang seperti inilah itu tadi orang-orang yang jadi kalau kita belum diuji keimanan kita akan belum tahu. Betul sekali. Jadi kita jalan-jalan ya. Alhamdulillah Bang Hasan. Ya, alhamdulillah lab kembali sehat-sehat selalu sekarang. Tapi kenapa yang di saat Bang Hasan lab GNS tidak lab? Begitupun sebaliknya. Oh iya, GNS malam dia mau ngajak lab tapi saya masih belum siap, saya masih di rumah sakit. Jadi saya tuh masih rawat jalan saudara untuk ngecek apalah. Pokoknya saya tuh capek, istirahatnya kurang kemarin itu. Sebetulnya ketika saya bawa ke dokter jadi tahu penyakit saya, jadi pikiran. Tapi nggak apa-apa, namanya kita hidup ya. Kita itu saudara, oh dia kecelakaan, mati bang, mampus. Jangan doakan dia, jangan bangga ketika dia mati terus kamu senang, jangan. Ya ternyata Allah itu sedang memberikan rezeki tukang gali kubur, rezeki bengkel mobilnya rusak, rezeki. Makanya kalau ada orang seperti itu tidak boleh kita ketawai. Ini ada yang komen Bang. Tadi saya nengok TikTok ada yang coba bunuh diri di Ampera ya Bang. Oh iya, ya, tapi udah selamat udah. Udah sama ya? Enggak meninggal, ibu-ibu, perempuan maksudnya. Oh. Itu dapat kabar juga saya dari Harta. Baru ya? Baru berapa hari kok, 2 hari yang lalu kayaknya. Saya untuk saat ini masih di kota saudara, ke tempat istri. Jadi tadi ada yang lihat mobil kita Bang. oh iya? Iya. Serius. Kita lagi tempat istri karena istirahat tadi habis pulang dari tempat Ustadzul Khair. Jadi saya jalan-jalan lah. Nanti kan kalau istri lihat paginya dia nonton kan. Oh katanya ternyata kamu boleh. Itu biarlah, yang pentingnya sudah terjadi. Betul. Kalau saya pamit, saya baru saya boleh nggak lab dulu sebelum pulang? Oh jangan, nah, kita kan terlalu kangen sama saudara. Jadi cinta saya kepada saudara pun udah hilang. Saudara macam orang tua aja Sapulidi. Sahabat saya ini udah tua Sapulidi, kamu anggap saya sahabat? Sudah, saya adalah apa ya, kalau insyaallah abah, ibu, bapak lah. Insyaallah. Udah lama kita nggak jalan-jalan Din. Ya. Mak Pong gimana Din? Ada, sehat. Ya Bang sudah sehat, tapi saya belum, padahal kita bareng masuk rumah sakit dirawat. Daudin ada yang minta tunggu nak foto tuh. Apa itu? Tunggu depan Banten nak foto. Tunggu apa? Tunggu depan Banten nak foto. Jangan. Ya. Jangan ya saudara ya. Oh ada. Ya udah ke Palang, saya masih lab-labkan aja ya. Saya di depan Banten, saya nggak bisa ke Banten, tapi saya seberang Banten aja lah. Di Muhammadiyah Bang. Saya bentar lagi pulang, saya istirahat dulu ya saudara ya. Bang Isal caknya. Alhamdulillah sehat Bang Isal. Semangat Bang. Semangat terus Pak Lima. Hong Kong hadir. Bang sekali-sekali saya bikin ada. konten di Pekanbaru lah, jumpa subscriber. Wah. Mana yang dari Banten tadi, saya tunggu depannya sebentar aja ya. Ya, Nanti ini katanya tunggu Bang OTW. Soalnya saya mau pulang, nanti istri ngomel. Kan kalau ada bukti di lab, oh berarti iya betul gitu. Kapan ke Pekanbaru Bang? Insyaallah ya. Banyak planning saya ke Padang ada. Ya. Surabaya hadir. Masya Allah. Assalamualaikum, Jeddah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru hadir. Assalamualaikum, Malaysia hadir. Bang El sehat selalu buat Bang El. Amin Din. Tegal lu mana Din? Depannya nih ada apa? Iya, Banten. depan Muhammadiyah. Oh ini nih. Nah, ini. Oh. Mana nih? Alhamdulillah.
Jogja hadir. Jogja hadir, Masya Allah. Rumah Riau hadir, Bontang hadir. Saya penasaran saudara dengan mimpi itu kenapa ya? Bolehlah nanti kita cek. Mana ini yang dari Banten ya? Aduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya tadi habis dari Pastatul Khair. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Udah sehat. Sehat. Cuma agak ini butuh istirahat, Bay. Masih lab. Tadi habis dari Pastatul. Mana dagang? Tuh, nah udah tuh. Mana? Oh itu Oh berarti tahu kali. Bolehlah kali insyaallah. Hampir. Heeh. Aku dak pacak lamu. Ya. Makasih. Iya. Ketemu. Sehat. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lanjut deh. Iya. Aku ya itulah aku pernah Heeh. mimpi kan sakit badan dipegang sama Gus Kristin alhamdulillah enteng semua badan udah. Sugesti mungkin. Aduh kaget mimpi aku. Iya. Ya Pak ya, hati-hati ya. Apa? Mungkin ini. Din, ya Allah Din. Alhamdulillah. Kalau aku sehat tadi galak mampir. Mau masih butuh istirahat lah. Dan nanti kalau kata Gus kalau Allah menghendaki kita akan mulai. Gus, jangan Gusan, enggak ada Gus ini. Ya dah, Pak ya. Ya dah, ya. Bedin. Oke, Pak. Assalamualaikum. Situ Iya. Oh. Habis. Alhamdulillah. Lancar terus berarti ya. Syukurlah. Ya Pak ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi saudara, insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini membawa berkah. Amin. Beruntungnya Bapak itu berkah. Amin. Berkah. Siapa getangan Din? Apa Din? Getangan. Getangan tuh apa? Enggak tahu. Kapan nih berjumpa Bang Sel Muara Inim? Masya Allah. Ini saya tuh jangan kalian gitu malu saya kalau lab-lab ngobrol kayak gini nih kayak berasa artis terkenal padahal kita tuh orang biasa yang baru jadi YouTube. Padahal itu saya udah pernah dibilang kamu ya enggak, saya enggak YouTuber. Saya enggak merasa bangga dengan apa yang saya dapatkan. Bukan berarti saya enggak bersyukur, enggak. Saya malah justru ingin lebih banyak yang mana mungkin rasanya ya kalau cuma ini ya saya belum bisa mampu untuk memberikan segalanya, tapi kalau saya punya segalanya insya Allah dalam bentuk doa, saya punya segalanya dalam bentuk kebaikan, bisa berbagi mungkin ya kalau Allah meridhoi saya nanti insya Allah mungkin merasa cukup enggak, tapi pengennya itu sampai mati untuk selalu melakukan kebaikan kali ya. Masya Allah. Seperti itulah kali kalau Allah berikan umur panjang, kalau enggak juga ya enggak Ya. apa-apa, jangan takut mati, tanam Ya. mati tinggal mati, yang penting Ini kita encet koneng apa artinya? apa? Encet koneng. Hencet koneng? Iya. Tanya penonton, hencet koneng apa? Apa artinya? Bahasa kemarin ada bahasa kotor, jangan. Hencet juga ada. Hencet koneng itu apa? Apa tuh? Apa? Kamu nanya. Kamu nanya. Jangan gini lah, kadang kita itu kalau sekarang nih mau tanya sama Ustaz pun agak ragu, nanti dijawabnya kamu nanya. Oh, jorok Bang. Aduh. Nggak usah. Saudara ya, Ini kalau di komen. dalam pikiran kita selalu setiap hari kita berkata kotor, ya sudah dipastikan pikirannya kotor, sudah pastikan caranya kotor. Makanya jangan sampai mengeluarkan lisan kita dengan berbau kotor. Jadi
Kalau kalian tidak suka, jangan sampai membuat kalian berkata yang kotor. Cukup aja tidak suka. Doakan supaya saya dapat hidayah. Tapi kalau kalian mengeluarkan kata seperti itu, saya rasa kayaknya apa ya, tidak pantas lah kalau itu dari orang yang umurnya udah dewasa. Terus kalaupun anak-anak tidak masalah sih, tapi kalau untuk orang yang dewasa tidak pantas itu tuh. Serius lah, kata kotor tuh tidak pantas sekali itu. Jangan merasa apa ya, kalau kalian tidak suka sama orang itu jangan suka menghakimi ya. Kita Islam mengajarkan untuk mengingatkan, tapi tidak untuk menyalahkan gitu. Betul sekali. Ya, kalau kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan banyak orang, setidaknya kita itu mampu untuk memperbaiki untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri pun kita tak mampu untuk kita perbaiki, gimana kita untuk memperbaiki ke semua orang? Bang, rupanya yang mau ketemu tadi bayang telepon dari itu mati dah. Jangan nelpon dulu Jangan ya ini. telepon, kita hotspot. Hotspot ini lagi live. Jangan mengeluarkan kata kotor ya. Enggak, saya umum aja. Saya mengatakan yang umum. Kebanyakan orang yang berkata kotor itu ya rezekinya jauh, pikirannya kotor. Jadi kalau udah pikiran kotor itu, apapun itu dia tidak pernah merasa batinnya itu susah. Dia tenang, nyaman, anteng. Duit ada syukur, nggak ada duit dia syukur. Tapi kalau kita benci sama orang itu penyakit yang saya bilang tadi, penyakit. Serius, saya ini umum loh, bukan saya nakut-nakut ya, umum. Kebanyakan perbuatan perkataan yang tak baik itu akan menggambarkan wujudnya. Ya udah, jangan sampai. Bella saudara, mohon maaf ya, mungkin sampai di sini aja. Itu sudah, yang mau pesan madu pesan aja ya. Nanti kita kirim besok, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Mau pesan Allah. minyak wangi berkah, mudah-mudahan ya. Mohon maaf. Terus sekali lagi mungkin sampai di sini saja. Besok insyaallah doakan kita mulai beraktivitas kembali dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari edukasi yang kita buat atau yang kita tontonkan. Allah. Sampai di sini aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.